Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Bilqis Sangaji dari perwakilan SDIT Sultan Fatah. Saya akan menceritakan legenda Lutung Kasarung dan Purbasari. Dengarkan ceritanya. Pada zaman dahulu di Tatar Pasundan berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung sudah tua. Ia memiliki dua anak cantik yang bernama Purbararang dan Purbasari. Ia mengumpulkan kedua anaknya dan berkata, "Aku sudah tua, aku akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari." Dan Purbararang pun marah, berkata kepada ayahnya, "Ayah, mengapa Purbasari yang diangkat menjadi pemimpin? Padahal kan aku anak sulung." Dan kata ayah, "Keputusanku sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi." Tetapi Purbararang masih tidak terima. Dan ia pergi ke sebuah gua yang ada nenek sihirnya. Dan ia berkata, "Wahai nenek sihir, ubahlah wajah adikku Purbasari menjadi buruk rupa dan diasingkan ke hutan." "Baik, hahaha. Baiklah Tuan Putri, lihatlah adikmu di istana." Wush! Dan keesokan harinya, ia melihat wajah Purbasari menjadi buruk rupa dan diasingkan ke hutan. Dan Purbasari memiliki banyak teman binatang, dan salah satunya kera hitam yang bernama Lutung Kasarung. Lutung Kasarung selalu memberi makan Purbasari dan menghiburnya agar ia tak sedih. Dan saat waktu itu, Lutung Kasarung bertapa di sebuah tanah, dan tanah itu menjadi sumur yang indah dan berbau harum. Dan Lutung Kasarung berkata, "Wahai Purbasari, mandilah engkau di sumur itu." Dan saat selesai mandi di sumur, Purbasari melihat wajahnya menjadi sembuh dan menjadi cantik kembali. Setelah sekian lamanya, ia bersenang-senang di istana, dan ia ingin menjenguk adiknya yang jelek itu dan berkata, "Pati, antarkan aku ke hutan." Dan saat waktu itu, Purbararang melihat pondok kecil dan mendobrak pintu itu. Saat itu, Purbararang melihat wajah Purbasari sudah menjadi sembuh kembali. Dan ia tidak terima. Dia ingin beradu rambut siapa yang paling panjang. Dan pemenangnya adalah Purbasari. Ia tetap tidak terima dan ingin beradu tunangan siapa yang paling tampan. Dan Purbasari tidak tahu ingin mengajak siapa. Untung saja Purbasari memiliki seekor lutung kasarung, dan ia mengajaknya. Saat sampai di sana, Purbararang mentertawakan dia. "Hahaha, ternyata tunanganmu itu adalah seekor lutung." Dan Lutung Kasarung berputar, wush, dan berubah menjadi pria muda yang tampan. "Inilah aku, pria yang sangat tampan." Dan Purbararang sadar jika kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Dan kita tidak boleh sombong. Kita mendapat pelajaran dari cerita tadi bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain dan sombong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai, perkenalkan, nama saya Clarissa Lutfina Denis, perwakilan dari SD Ibnu Hajar Mandiri. Saya akan menceritakan tentang legenda Situ Bagendit. Nah, pada suatu hari ada seorang janda kaya. Di sana penduduknya kebanyakan adalah petani. Tanahnya subur, jadi menghasilkan padi yang berlimpah. Nah, pada suatu pagi hari ada dua orang petani yang sedang berbicara. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Jangan kenceng-kenceng atuh, kita mah harus sabar. Kan Allah tidak pernah tidur, tidak seperti Nyai Endit. Hahaha, hartaku yang melimpah. Hei centeng, cepat awasi mereka, jangan sampai mereka menjual hasil panen kepada orang lain. Lalu pada siang hari ada nenek-nenek yang jalan terbungkuk-bungkuk mendatangi para penduduk desa. Cuk, di mana orang terkaya di sini? Oh, maksud nenek Nyai Endit. Apa urusanmu dengan Nyai Endit? Nenek mau minta sedekah. Percuma saja nenek meminta sedekah pada Nyai Endit. Lalu nenek itu berkata, "Cuk, cepatlah mengungsi karena akan ada banjir besar." Hah? Mana ada banjir besar di musim kemarau ini? Tetapi nenek itu pun pergi meninggalkan para penduduk desa. Lalu ke rumah Nyai Endit. Langsung dihadang oleh para centeng. "Hai nenek, apa yang kau lakukan di sini? Kau sudah mengotori lantai ini." Lalu nenek itu tidak pergi, tetapi malah berteriak semakin keras, "Nyai Endit, Nyai Endit!" Lalu Nyai Endit keluar dari rumahnya. Apa sih nek? Kau sudah mengganggu makanku." "Nenek mau minta sedekah, nenek belum makan 3 hari." "Ngapain minta sedekah sama aku? Syuh, pergi!" Tetapi nenek itu tidak pergi, malah menancapkan tongkatnya pada tanah. Lalu nenek itu berkata, "Kau cepat, coba kau angkat tongkat ini." Lalu Nyai Endit mengangkatnya, tapi tidak bergerak sama sekali. Lalu Nyai Endit menyuruh para centeng, "Hei centeng, cepat kau angkat tongkat ini." Centeng pun tidak bisa mengangkat tongkat itu. Lalu nenek itu yang mengangkat tongkat itu. Lalu nenek itu mengangkat, dan dari bekas tongkat tersebut ada air yang menyembur biur. Lalu Nyai Endit meminta tolong, tolong, hartaku. Tetapi dengan cepat air itu langsung menenggelamkan Nyai Endit. Nah, biasanya penduduk setempat memanggilnya Telaga Situ Bagendit. Nah, seru kan teman-teman ceritanya? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kianu Rizky. Saya sekolah di SDN Telajung 03. Saya akan bercerita yang berjudul Lutung Kasarung dan Purbasari. Ini ceritanya mana tangannya? Pada zaman dahulu di Pasundan berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Tapagung. Prabu Tapagung berkata, "Aku sudah tua, aku ingin engkau menggantikan tahtaku Purbasari." Dan mendengar perkataan ayah, Purbararang berkata, dan dia mengomel kepada ayah, "Ayah, mengapa Purbasari yang dipilih? Padahal aku kan anak sulung." Dan kata ayah, "Maaf, keputusanku sudah tidak bisa diganggu gugat lagi." Dan saking marahnya Purbararang, dia pergi ke gua yang sangat gelap yang ada nenek sihirnya. Lalu Purbararang berkata, "Hai nenek sihir, buatlah adikku Purbasari menjadi buruk rupa dan diasingkan ke hutan." Lalu Purbasari pun menjadi buruk rupa dan diasingkan ke hutan. Di hutan Purbasari sangat mempunyai banyak teman binatang, dan salah satunya adalah kera hitam yang bernama Lutung Kasarung. Dan Lutung Kasarung selalu memberi Purbasari makan dan menemaninya agar tidak sedih. Lalu Lutung Kasarung bertapa di tanah sekitar, dan tanah sekitarnya pun berubah menjadi sumur yang sangat jernih airnya dan berbau harum. Lalu kata Lutung Kasarung, "Hai Purbasari, mandilah kau di sumur itu." Dan kata Purbasari, "Baiklah." Sementara Purbararang bersenang-senang di istana, lalu dia berkata kepada Pati, "Pati, antarkan aku ke hutan, aku ingin melihat keadaan Purbasari." Dan di hutan Purbararang kaget. Dia melihat sebuah pondok kecil, lalu dia mendobrak pondok itu dan kaget melihat wajah Purbasari yang cantik kembali.
dan dia tidak terima. Dia ingin siapa yang rambutnya paling panjang dan yang menang adalah Purbasari. Dan dia masih tidak terima. Dia ingin siapa yang tunangannya paling tampan. Dan Purbasari tidak tahu siapa tunangannya. Dia pun memanggil Lutung Kasarung dan ditertawakan oleh Purbararang. Hahaha, tunanganmu seekor lutung. Dan saat itu pun Lutung Kasarung berubah menjadi pria yang sangat tampan. Lalu Purbararang sadar bahwa dia tidak boleh saling membeda-bedakan. Jadi ceritanya seru kan teman-teman. Di sini kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh sombong dan membeda-bedakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.